Minasan, konnichiwa, miku gatari de gozaimasu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada ya. Hari ini Miku akan membagikan tips cara mencari rumah atau menyewa rumah di Jepang. Memang sih awal-awalnya itu agak membingungkan ya, apakah kita ini harus langsung datang ke agen rumahnya, ataukah sebenarnya kita bisa mencari lewat internet dulu. Nah, dalam video ini Miku akan menjelaskan secara runtut ya, jadi nanti urutannya akan disebutkan supaya nanti kalian mudah memahaminya. Jadi, pengalaman Miku waktu itu mencari rumah untuk Chris karena dia pindah dari UK kemudian ke Jepang. Miku mencari lewat internet dan memang menurut teman-teman semuanya lebih baik kita mencari dari internet dulu. Jadi kita bisa tahu rumah mana yang sudah kita incar gitu ya. Dan ada dua situs web yang Miku anjurkan untuk kalian. Pertama adalah Sumo. Bisa dilihat ya. Ini Sumo, kemudian yang kedua adalah Yahoo, real estate yahoo.com gitu ya. Tapi kalau di antara situs web ini sih Miku lebih suka yang Sumo ya, karena memang lebih banyak daftar rumahnya, jadi bisa langsung dicek di sana ya. Oke, kalau kalian sudah masuk ke situs web sumo.jp, nah nanti tampilannya akan seperti ini ya. Akan muncul wilayah-wilayah yang ada di Jepang. Kalau misalnya masih agak sulit untuk memahami bahasa Jepang, bisa langsung ditranslate di sini ya, menggunakan Google Chrome. Tapi kalau misalnya bisa bahasa Jepang, Miku anjurkan sih tetap melihat pakai bahasa Jepangnya ya, karena memang kadang-kadang posisinya suka agak berantakan gitu. Dan Miku akan mencoba dengan wilayah Kanto, karena Miku tinggal di Tokyo, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Kita klik di sini, kemudian ini adalah kanji untuk menyewa, dan ini adalah membeli. Kita klik. Nah, nanti dia akan keluar. Nah, seperti ini ya, tadi sebenarnya ini adalah kanji jalur kereta, dan ini adalah area. Kadang-kadang suka agak kacau ya. Nah, kita coba lihat di daerah Tokyo misalnya. Nah, keluar banyak banget. Mungkin ada beberapa jalur yang teman-teman sudah agak familiar. Yamanote misalnya, ada Shibuya, Shinjuku di daerah situ. Terus banyak pokoknya, ada Ginza. Tapi ya tergantung tepatnya. Kalian lihat juga sesuai dengan budget ya. Di daerah perkotaan memang lebih mahal harganya daripada di pinggiran kota. Coba kita cari ya, daerah misalnya agak lebih murah tempat tinggalnya, misalnya adalah Keio Line. Oke, di Sakura Josui gitu ya. Kemudian langsung kita klik search. Ini kan ada banyak banget rumahnya, jadi kita sortir aja dulu karena memang sesuai dengan budget dan juga ukuran. Nanti Miku akan jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, di sebelah kanan ini kita ganti kondisi untuk pencariannya. Misalnya budgetnya yang paling rendah berapa. Kita lihat juga budgetnya ini apakah untuk tinggal sendiri ataukah tinggal bersama keluarga. Misalnya 70.000 dulu ya. Terus kemudian lihat di bawah sini, dicentang lagi apakah biaya lingkungan, biaya manajemen udah mau dimasukin dalam 70.000 ini. Terus di Jepang itu ada yang namanya kimani. Jadi kimani ini adalah uang yang diberikan ke pemilik rumah. Biasanya itu berupa 1 bulan uang kontrak gitu ya. Nah, misalnya kita nggak mau ada kimaninya atau nggak mau deposit juga biasanya berupa 1 bulan uang kontrak. Tapi biasanya kalau dengar-dengar dari teman-teman, kalau rumah itu nggak ada deposit, biasanya agak-agak mencurigakan gitu ya, kurang baik rumahnya. Takutnya nanti pas sudah keluar rumah dikerjain, suruh ganti macam-macam gitu pas kita keluarnya. Jadi memang lebih amannya kalau kita mencari rumah yang ada depositnya, tapi nggak apa-apa kalau nggak ada kimani, gitu ya. Oke, dan untuk floor plan type-nya ini, rumahnya terbagi atas studio, 1K, 2DK, 1LDK, dan seterusnya. Oke, apartemen 1K artinya adalah 1 ruangan plus 1 kitchen. Tapi harus diingat, biasanya kitchen di ruangan berukuran 1K ini kecil sekali gitu ya, dan biasanya berupa kompor kecil atau kompor portable gitu yang cuma bisa masak untuk 1 panci saja atau 1 kuali. Jadi kalau memang untuk tinggal sendirian sih masih oke lah ya, tapi kalau misalnya bersama keluarga ini tentunya nggak muat gitu karena 1K doang. Dan dapur sama tempat kita tidur dan kita living room semuanya menjadi satu. Jadi ya kalau misalnya kita memang cuma punya budgetnya untuk 1K, siap-siap aja kita mencium aroma dari dapur gitu ya, asap-asapnya masuk semua gitu ke tempat tinggal kita, ke tempat tidur, semuanya living room masuk ke sini, dan memang kecil sekali. Selanjutnya adalah ruangan 1DK. D ini adalah artinya dining, tempat makan ya. K ini adalah kitchen, tadi sama, jadi artinya 1DK adalah 1 ruangan plus dining dan kitchen.
Jadi tempat makan kita, untuk dapur, semuanya menjadi satu, tapi enaknya adalah tempat tidur kita terpisah gitu, masih ada pembatasnya ya. Mirip kayak 1K besarnya, tapi enaknya adalah dia masih ada pembatasnya begitu. 1LDK itu berarti satu ruangan plus living, dining, kitchen. Ada ruang tengah, ada ruang makan, ini bergabung jadi satu. Kemudian dapurnya, kitchennya ini terpisah. Biasanya 1LDK ini cocok untuk keluarga baru, misalnya punya anak satu atau dua, masih oke lah gitu ya. Nah, dan pastinya kamar tempat tidurnya ini terpisah jauh dari kitchen, jadi nggak perlu takut dengan asap dari dapurnya gitu ya. Biasanya rumah 1 LDK ini sudah dilengkapi dengan lemari built-in, jadi sudah ada lemarinya di dalam. Kalau 2K itu artinya adalah bukan berarti kitchennya ada dua ya, tapi dua ruangan plus satu kitchen. Sama juga ini, 2DK sama seperti tadi, dua ruangan plus satu dining dan kitchen. 2 LDK juga sama, dua ruangan plus living, dining, kitchen. Jadi living, dining, kitchennya cuma satu, tapi ruangan tempat tidurnya ada dua, begitu. Misalnya kalian ingin mencari yang 1 LDK. Biasanya ini yang paling sering dicari ya, 1 LDK, karena ada living roomnya juga, jadi lebih luas. Kemudian building type-nya, ini apartemen-apartemen. Kadang-kadang kalau pakai bahasa Inggris kita membingungkan. Coba kita lihat pakai bahasa Jepangnya. Ini artinya mansion. Mansion ini biasanya tinggi gedungnya ya. Gedungnya tuh banyak rumahnya, bisa kayak puluhan rumah gitu, menjadi satu dan biasanya terbuat dari beton kayak begitu. Kalau apato biasanya itu bisa lebih rendah dan bahan bangunannya bukan terbuat dari beton, jadi bukan bangunan yang kokoh begitu ya. Biasanya cuma kayak 2 atau 3 lantai atau 4 lantai paling tinggi seperti itu. Kemudian ini ada satu rumah sendiri gitu ya. Jadi terserah kita mau yang mana. Selanjutnya ini adalah jarak dari rumah ke stasiun. Biasanya sih agak mahal ya kalau yang agak dekat ke stasiun atau eki sebutannya bahasa Jepangnya. Bisa kita cari 10 menit lah, masih oke kalau jalan 10 menit. Terus ini adalah luas rumahnya. Kalau 1 LDK biasanya agak luas untuk satu keluarga, minimal sepertinya 40 meter gitu ya. Maksimalnya ya terserah gitu, kita limit, siapa tahu dapat ada yang murah, bisa langsung diambil. Dan ini adalah usia rumah tersebut, berapa tahun rumah itu, jangan terlalu tua juga ya, takutnya nanti pas lagi ada gempa kurang gitu kuat. Tapi biasanya sih bangunan di Jepang dalam 30 tahun pun masih kuat sih sebenarnya sih. Cuman kalau bisa ya kita carinya jangan yang terlalu tua juga ya, 15 tahun oke lah. Terus ini ada banyak kondisi lainnya, tergantung nanti teman-teman pengen carinya seperti apa, ada tempat parkir, toilet, dan lain sebagainya. Dan kita bisa langsung klik search by this condition gitu ya. Ternyata bangunan seperti ini tidak ada di daerah ini gitu. Kalau nggak ada di daerah ini, coba kita cari tempat lain. Daerah Kokuryo misalnya. Oke. Kita cari, ada 3.200. Kemudian kita tetapkan lagi. Mungkin agak dinaikkan sedikit gitu ya, kalau untuk 1 LDK agak lebih mahal. Ini boleh dicentang, tapi yang ini deposit kalau bisa dipertahankan. Dan ada 1 LDK. Ini apartemen, mansion semuanya kalau bisa. Ini misalnya 10 menit, tergantung teman-teman mana-mana. Oke, biar nggak terlalu susah kali ya kita. Nah, ada 8 bangunan yang memenuhi kriteria yang kita cari. Misalnya kita lihat ini ada greenhouse, 4 menit doang nih dari stasiun. Oke, usianya baru 3 tahun dan ada 2 tingkat dia ya. Kita klik di sini untuk melihat gambarnya. Denahnya seperti ini, DLDK, ruangannya sebesar ini, 4,2 tatami, 4,2 jo. Lumayan lah untuk tinggal sendiri biasanya ya tidurnya. Kalau untuk berdua mungkin perlu 6 jo kali ya, lebih besar. Ruangannya seperti ini, bisa dilihat. Bagus juga ya. Kalau udah oke, kita klik. Kemudian kita klik Otoyawase. Otoyawase ini artinya adalah untuk kontak. Kontak ke siapa? Kontak ke agen rumahnya. Nah, jadi kita nggak perlu datang langsung ke agen rumah. Kita udah bisa tahu nih, misalnya apakah masih available apa enggak. Jadi melalui internet ini kita juga bisa melakukan reservasi kapan kita mau melakukan kunjungan ke rumah tersebut. Nah, ini kita tulis namanya siapa gitu ya, misalnya Mike.
terus email address-nya apa gitu ya, bla bla bla, nomor teleponnya berapa. Kemudian langsung deh kita klik ke konfirmasi begitu. Nanti kalian bisa ikuti saja langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu kan bagaimana caranya mencari rumah lewat sumo.jp. Sebenarnya gampang aja ya kita mencari rumah lewat internet, karena nanti kalau sudah emailnya dibalas oleh agen rumahnya akan bertanya pada kita kapan jadwal yang pas untuk kita mengunjungi rumah tersebut. Nanti abis lihat rumah itu, agen akan kasih tahu ke kita apakah rumah ini juga diincar oleh orang lain. Jadi memang sebenarnya kita harus tanya ke agennya gitu ya, rumah ini tuh udah ada yang daftar apa belum begitu. Jadi memang jangan cuma asal ngeliat tapi ternyata udah diincar sama orang lain dan posisi kita misalnya urutan kedua atau ketiga. Jadi kita nih kalau untuk mendapatkan rumah ini, kita harus menunggu yang posisi pertama bilang enggak dulu. Dan kalau kita tertarik untuk mendaftar rumah ini, biasanya si agen rumah akan langsung memberikan formulir berikut ini. Namanya, sebutannya adalah Nyukyo Moshikomisho. Nah, biasanya kalau sudah mendapatkan formulir ini, sekalian kita harus memberikan kartu asuransi kesehatan, itu difotokopi depan belakang. Kemudian adalah SIM mengemudi kalau punya, terus paspor juga, fotokopi di bagian halaman foto dan alamat, terus sertifikat pendapatan atau gaji untuk tahun lalu punya. Ini disebutnya adalah Shunyu Shomesho yang Sakunendo punya yang tahun lalu gitu ya. Jadi biasanya kalau di Jepang kita bekerja dan dilihat dari pajak kita, gaji kita berapa tahun lalu, itu yang diminta oleh si agen rumah tersebut. Tahap selanjutnya, nanti si Fudosang akan minta kita untuk membayar deposit rumah gitu ya. Jadi kayak tanda jadi lah gitu. Tapi tergantung dari Fudosang atau agen real estate-nya juga. Karena ada Fudosang yang memang mengharuskan kita untuk membayar 1 bulan deposit di muka. Tapi nanti uang deposit ini akan dijadikan untuk deposit rumah. Jadi kalian sudah tidak perlu membayar deposit rumah lagi. Nanti deposit rumah ini akan ditarik sekitar separuhnya gitu ya. Saat kita keluar dari rumah ini, misalnya sudah 2 tahun kontraknya habis dan kalian mau pergi dari rumah ini, mau pindah, nanti itu depositnya akan digunakan untuk membersihkan rumah, untuk menggantikan dindingnya, mungkin kayak wallpapernya seperti itu. Dan kalau ada yang lecet-lecet, nanti bisa mungkin lebih banyak lagi kali depositnya dipotong. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai membuat lecet tempat yang akan kalian tinggali ya. Dan selanjutnya, kalau kita sudah isi formulir, kita sudah mengirimkan uang deposit, kita akan diberitahu hasilnya sekitar 1 minggu kemudian lah begitu. Soalnya Fudosang ini harus konsultasi dulu dengan pemilik rumahnya. Misalnya kita ini adalah orang asing gitu ya. Kadang-kadang di Jepang sendiri ada banyak juga pemilik rumah yang nggak mau kalau orang asing yang tinggal di rumahnya gitu. Tapi kita jangan berkecil hati, siapa tahu nanti kita nemu rumah yang lebih bagus daripada yang kita ditolak sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya semua udah oke, misalnya kita udah dapet oke dari si Oyasang atau pemilik rumahnya, kita boleh tinggal di rumah itu, langsung deh kita bayar uang sewa 1 bulan pertama, terus kita datang ke kantor si agen rumahnya untuk tanda tangan kontrak. Pada saat kita tanda tangan kontrak itu, nanti kita akan dikasih kunci rumahnya langsung, atau kadang-kadang mungkin 2-3 hari setelahnya gitu ya. Nah, kalau sudah dapat semua dokumennya, simpan dengan baik dokumen tersebut di dalam lemari atau tempat yang aman gitu ya, jangan sampai hilang karena dokumen tersebut akan digunakan sebagai referensi. Dan kalau misalnya kalian ingin memperpanjang tinggal di tempat itu, biasanya sih 2 tahun sekali kontraknya diperbarui dan harus membayar lagi sebesar 1 bulan uang sewa. Ya, jadi tahapannya sih begitu saja teman-teman, nggak terlalu susah juga ya. Dari awal yang penting adalah mencari lewat internet dan kita menemukan agen yang pas, dicari juga. Jangan sampai menemukan agen yang abal-abal. Terus kita juga lihat apakah tadi ada shikiking atau deposit, kemudian ada reiking, ada kimani, uang kunci itu. Terus ada juga uang lingkungan, segala macamnya kita harus cek, jangan sampai nanti kita ditipu gitu ya. Mungkin jarang sih yang nipu di sini, cuma tetap aja kita harus hati-hati ya, apalagi kalau baru datang di Jepang gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video Mikugatari untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa ya diberikan like dan juga subscribe, share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang sedang membutuhkan atau sedang mencari rumah di Jepang ya. Terima kasih banyak sekali lagi, mata ne, arigatou gozaimashita.